Jadi sekarang saya akan bertanya kepada Pak Rizky, sebenarnya kapan sih Pak program kartu prakerja tahun 2025 ini dibuka? Nah, ini ya, teman-teman yang menonton, kapan pastinya? Ya, Yang jelas pastinya adalah cangkir, berbincang bincang dan dan berpikir. berpikir. Kembali lagi dengan kami di channel YouTube Puncak Hotel Institute. Kali ini saya sudah ditemani seorang pengajar di Puncak Hotel Institute. Selamat datang Pak Rizky. Sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Gimana Bro Aga, sehat? Alhamdulillah sehat kalau secara jasmani. Cuman dari segi kantong yang kurang sehat. Oke, kali ini kami akan membahas salah satu program unggulan pemerintah, Pak. Program unggulan pemerintah. Jadi program ini sangat populer di kalangan masyarakat dan program ini sangat dinantikan oleh masyarakat di tahun 2025 ini. Apa itu programnya? Yaitu Kartu Prakerja. Oke. Jadi kita akan membahas tentang Kartu Prakerja dan kapan Kartu Prakerja tahun 2025 akan dibuka. Simak videonya sampai selesai. Oke. Jadi saya mau tanya nih, Pak. Siap. Sebenarnya apa itu Kartu Prakerja? Nah, ini Bro Agas, Kartu Prakerja ini sejarahnya itu dimulai di tahun 2020 ya. Oke, ya. Sampai dengan 2024. Waktu itu presidennya itu Pak Jokowi. Dan Kartu Prakerja ini yaitu kenapa sih keluar Kartu Prakerja ini? Tujuannya apa? Yeah. Artinya tujuan dari Kartu Prakerja ini adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja di Indonesia, gitu. Karena angkatan kerja di Indonesia ini sekitar 120 juta jiwa dari data BPS itu tidak pernah ikut kursus ataupun pelatihan. Oh, iya. Nah, ide itu muncul dan keluarlah program yang namanya Kartu Prakerja. Gitu. Itu dasar awalnya kenapa program Kartu Prakerja ini ada gitu ya. Jadi intinya pemerintah menyiapkan fasilitas, memfasilitasi masyarakat kaum pekerja itu yang belum mendapatkan pelatihan. Betul. Ya, oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya bagaimana nih cara untuk mendaftar Kartu Prakerja? Nah, sebetulnya di tahun 2020 dan 2024 itu tetap sama ya. Kalau cara mendaftarnya tinggal masuk ke websitenya resmi Kartu Prakerja. Di situ akan terlihat apa yang dibutuhkan ya, kriteria dan usia. Karena di Kartu Prakerja ini harus ada batas usia juga. Oh, ada batas usia juga. Ada batas usia dari 18 sampai dengan 64 tahun gitu. Dan sebentar, saya potong. 18 sampai 64 tahun. 64 tahun. Oke. Nah, tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Oh, gitu ya. Artinya dia tidak lagi kuliah atau dia lagi sekolah dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus tahu nih ketika kita mendaftar gitu kan, apa sih yang harus kita pilih gitu ya. Karena di situ program prakerja ini kan ada dua tujuan utamanya, itu kan reskilling dan upskilling. Reskilling dan upskilling. Betul. Artinya orang yang udah punya skill tapi pengen mengupgrade skillnya, dan juga ada orang yang tidak punya skill apa-apa gitu. Jadi dimulai dari nol. Betul, dimulai dari nol nih. Nah, ini penting karena program Kartu Prakerja ini bisa menyasar semua kalangan sih tentunya. Iya. Jadi seluruh warga negara Indonesia bisa mengakses program Kartu Prakerja, artinya WNI.
gitu ya. TNI, ya. Tadi itu nama websitenya apa? Eh, prakerja.go.id. betul, Oh, prakerja.co.id. siap, siap, siap. Nah, ini kan pemerintah membuat kartu prakerja ini sebagai fasilitas untuk masyarakat yang membutuhkan pelatihan sebelum dia kerja. Betul. Nah, di samping itu sebenarnya apa manfaat secara secara pasti untuk peserta kartu prakerja ini? Oh jelas, program ini manfaatnya sangat baik ya, gitu kan. Yang tentunya ini meningkatkan angka kerja di Indonesia, ya. Angka kerja di Indonesia. Di situ peserta akan mendapatkan yang namanya pelatihan tentunya ya. Iya, iya. Pelatihan yang diminati, disukai, apa yang pengen dipelajari di pelatihan tersebut, dan itu bisa diimplementasikan. Yang keduanya tentunya dalam program prakerja ini ada insentif ya. Iya, iya. Insentif ini yaitu insentif pelatihan ya, yang bisa kita gunakan untuk membeli pelatihan yang ada di digital platform ya, digital platform yang tersedia. Dan yang berikutnya adalah insentif untuk ibaratnya pengganti kuota lah gitu ya. Gitu. Iya, Dan iya, juga iya. ada survei-survei. Nah, itu totalnya sekitar 3.500.000 ya di tahun sebelumnya gitu kan. Karena waktu COVID dan waktu skema normal itu berbeda ya. Iya, iya, Yang iya. skema normal ini dimulai dari 2023 sampai dengan 2024. Nah, itu ya informasi lebih lengkapnya bisa dicek di website Prakerja. Oke. Jadi untuk kartu prakerja ini terdapat semua jenis pelatihan yang diinginkan. Betul, jelas, jelas. Dari digital marketing, terus green job, terus juga ada perhotelan, pariwisata, dan semua jenis bidang. Ini tentunya merajuk kepada namanya kebutuhan ya, Iya, iya, iya. kebutuhan pangsa kerja yang ada di Indonesia. Iya, iya. Kita tahu sekarang itu di era 2025 ini yang dibutuhkannya itu adalah analisis data yang pertama. Analis data. Ya. Oke. Yang kedua software engineering. Software engineer ya. Yang ketiga itu adalah digital marketing. Oke, itu jadi jenis-jenis keterampilan yang dibutuhkan saat ini. Betul, saat ini. Dan juga kita ingat bahwa apa namanya itu green skill ya. Green skill ya. Green skill tuh saat ini juga dibutuhkan juga. Ya, seperti green skill ini seperti budidaya misalkan bukan budidaya ya. Jadi lebih kepada misalnya tanaman gitu kan. Terus barang apa bisa jadi artinya pemanfaatan lingkungan lah. Oh iya, iya, iya. Mengefisiensi. Betul. Kan pengolahan mungkin termasuk di dalamnya pengolahan sampah. Itu betul. Banyak sekali sih green skill ini gitu ya. Artinya lebih kepada lingkungan ya. Iya. Lingkungan. Hortikultura mungkin. Betul, betul. Pemanfaatan lingkungan. Jadi mungkin listrik bisa diganti sama apa, kan itu juga penting nih teman-teman ya. Jadi apa yang bisa kita perbuat atau kita bikin itu akan bisa menjual. Gitu. Selain tadi pendaftaran dan lain-lain, bagaimana sih sebenarnya cara untuk mengikuti pelatihan di kartu prakerja ini? Nah, kalau bagaimana mengikuti ya? Iya. Atau ya itu jelas kita harus punya akun. Iya. Akun ini dari mana sih dapatnya? Kita harus mendaftarkan diri dulu di website resminya Prakerja ya, di www.prakerja.co.id. Iya. Habis itu kalian tinggal pilih digital platformnya ya. Digital platformnya yang sudah di SK-kan atau kerjasama dengan Prakerja, misalnya ya Karirmu, Pintar, apalagi tuh Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Nah, setelah itu beli di digital platform langsung kalian tinggal pilih pelatihan mana aja yang sekiranya sesuai. Betul, sesuai dan minatnya ingin mengembangkan pelatihan di jenis bidang tersebut gitu kan. Nah, itu pun kalian bisa membeli sampai 2 kali atau 3 kali gitu, tergantung saldo kalian dan juga harga pelatihannya. Oke. Jadi tadi udah disebutkan bahwa ada mitra
Betul. mitra digital platform di sana kan, yaitu ada Karirmu, Pintar, Pijar, dan juga Bukalapak. marketplace seperti Tokopedia maupun Bukalapak. Betul. Oke. Ini tadi bagaimana cara untuk mengikuti pelatihan? Berapa lama sih pelatihan berlangsung dalam satu pelatihan itu berapa lama? Oke, dari skema normal di tahun 2003 sampai 2004 ini, yaitu pelatihannya 1 minggu. Satu Ya, minggu. 1 minggu. Nah, di situ kalian bisa pilih, ada yang webinar, ada yang webinar atau online, terus ada yang offline gitu ya. Dan juga waktu 2024 itu ada asinkronus yang nonton video itu. Gitu yang self learning. Betul, self learning atau yang disebut SPL. Nah, itu ya. Self person learning. Nah, atau yang disebut SPL. Nah, itu berbeda ya. Kalau webinar itu 1 minggu, 1 hari pelatihannya itu 3 jam. Ya. 3 jam. Kalau offline ini totalitinya 15 jam ya, kalau nggak salah itu. Kalau dibagi itu menjadi 2 hari. Oh, jadi 15 jam dalam 2 hari. Betul, 15 jam dalam 2 hari. Jadi ini offline tatap muka artinya. Ya betul. Nah, kalau SPL atau SPL ini yaitu tergantung dari kebutuhan, bukan kebutuhan ya, tergantung dari waktu kalian untuk belajarnya. Dan tentunya totalnya juga sama 15 jam. Gitu ya. Iya. Tapi lebih kepada berbasis nonton video ya. Gitu. Itu SPL. Nah, sebenarnya kartu prakerja ini selain manfaat buat tadi peserta yang mengikuti kartu prakerja ini, secara umum manfaat untuk perekonomian masyarakat kita itu seperti apa? Oh, jelas. Dari segi ekonomi itu akan meningkat ya. Iya. Gitu kan. Karena insentif ini menjadi modal kerja, artinya bisa modal usaha, bisa modal untuk melamar kerja dan lain sebagainya. Betul. Gitu kan. Jadi langsung menyasar kepada si usernya atau yang menikmati pelatihannya. Gitu. Nah, otomatis ketika prakerja ini itu kan targetnya seluruh Indonesia ya. Iya. Jadi ada daerah yang disebut 3T ya, yang jauh dari kota, terus mungkin internetnya kurang, agak terhambat gitu ya, mungkin dan lain sebagainya. Tapi dia punya keinginan untuk meningkatkan skill, gitu ya. Nah, ini akan menjadi dorongan untuk peningkatan angka kerja yang ada di Indonesia ini. Gitu. Jadi untuk meningkatkan sumber daya manusia juga pastinya ya. Nah, ini jadi teman-teman info dari data saat ini ada 21 juta anak muda yang menganggur alias tidak bekerja. Jadi ketika nanti ini kartu prakerja ini dibuka, silahkan manfaatkan sebaik-baiknya karena ini peluang untuk kalian. Ya, balik lagi ke Pak Rizky. Sebenarnya siapa sih yang mengelola kartu prakerja ini? Jelas yang melaksanakan kartu prakerja ini yaitu namanya PMO ya, Project Management Office gitu ya. Nah, direktur eksekutifnya yaitu Ibu Deni gitu kan. Kami di sini adalah lembaga pelatihan gitu mitra dari PMO tersebut. Iya. Jadi PMO bekerja sama dengan digital platform bekerja sama dengan kami sebagai penyedia pelatihan. Betul. Nah, jadi ya itu kolaborasi yang cukup menarik ya. Betul. Jadi ada di sisi di IT-nya ya. Iya. IT-nya yang mengelola yang namanya LMS gitu atau yang disebut Learning Management System-nya gitu. Jadi kita berinduk ke situ. Gitu. Jadi semua udah diatur oleh namanya digital platform. Jadi secara manajemen juga teratur. Mungkin dari segi pengawasannya juga baik banget karena ada di beberapa pihak, Pak. Betul ya. Jadi yang mengawasi pun banyak lah ya, dari eksternal maupun internal. Jadi ketika evaluasi cuma ke satu arah. Jadi berbagai arah yang mungkin bisa menciptakan hasil yang lebih baik gitu ya. Iya. Oke, jadi tahun 2025 ini tentunya masyarakat sedang antusias banget untuk menanti kapan dibukanya program Kartu Prakerja.
Jadi sekarang saya akan bertanya kepada Pak Rizky, sebenarnya kapan sih Pak program kartu prakerja tahun 2025 ini dibuka? Nah, ini ya, teman-teman yang menonton, kapan pastinya? Ya, Yang jelas pastinya adalah pantau terus website Kartu Prakerja. oke. Gitu, ya. Dan juga sosmed prakerja ya. Betul, sosmed prakerja. Nah, Karena bocoran nih Pak iya ya. Bro Agas nih, bocoran bahwa prakerja tahun 2025 ini ada sedikit perubahan. Ya. Ada sedikit perubahan. Perubahannya apa tuh? Mungkin dari skema pelatihannya, Ya. gitu, waktunya atau insentifnya dan lain sebagainya. Yang jelas itu pasti ada perubahan dari tahun sebelumnya. Jadi yang terpenting adalah tetap pantau website resmi Kartu Prakerja. Oke, Gitu. oke. Oke, untuk semua yang menantikan kapan dibukanya program Kartu Prakerja ini, tetap pantau sosial medianya Prakerja dan juga website resminya di prakerja.go.id. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya di luar konteks dari rencana pembukaan Kartu Prakerja nih. Kita tanya Pak Rizky sebagai instruktur di program Kartu Prakerja ini. Nah, Bro, Ya. selama mengajar atau menjadi instruktur di Kartu Prakerja ini, apa sebenarnya kendala yang dihadapi? Sebetulnya di dalam pelaksanaan Ya. pelaksanaan Kartu Prakerja ini, saya sebagai instruktur itu mungkin ada beberapa yang miss. Misalnya nih ya. Miss Universe. Bukan Miss Universe ya. Oh ya, ada kesalahan. Nah, ada kesalahan nih. Misalnya pesertanya sinyalnya sinyalnya kurang baik dan akhirnya bisa masuk lagi gitu kan. Jadi tidak bisa mengikuti sampai selesai gitu ya. Dari segi sinyal ya, biasanya tiap daerah tuh berbeda. Jaringan ya, data jaringan, ya. Betul ya. Tiap daerah itu berbeda gitu. Beda kalau misalnya di Pulau Jawa gitu. Dari segi waktunya, terus mungkin sinyalnya dan lain lebih bagus daripada di luar gitu ya. Yang kedua adalah ya mungkin program prakerja ini adalah program untuk meningkatkan keterampilan. Betul. Ya. Jadi kadang ada juga yang teman-teman peserta yang mungkin salah pilih latihan. Oh, iya. Yang dirasa, wah ini menarik nih. Ini cocok buat. Ternyata tidak bisa diikuti. Iya. Jadi ketika ada pertanyaan atau ada kuis atau ada yang harus dijawab ya, dia kesulitan di situ. Oke. Jadi sarannya adalah ketika memilih gitu, apa yang dikiranya passionnya sesuai dengan kriteria usernya, mau kemana nih gitu ya, pelajari. Gitu. Jangan memaksakan, oh ini lagi hits nih, kira-kira saya bisa, ternyata dia tidak bisa mengikuti. Iya. Jadi disesuaikan juga dengan kemampuan individunya tersebut untuk mengikuti program ini. Jadi jangan sampai salah memilih namanya pelatihan tersebut. Oke, jadi jangan FOMO lah ya, ikut-ikutan ya. Betul. Oke. Ini kan program pelatihan Kartu Prakerja ini kan diikuti seluruh Indonesia, Pak ya. Jadi mungkin pesertanya disebutnya itu beragam ya. Beragam, betul. Nah, ini ada keterbatasan masalah bahasa nggak? Kan kadang bahasa itu berbeda-beda nih, bahasa daerah. Walaupun kita menggunakan bahasa resmi, bahasa Indonesia, tapi sempat nggak ada ya peserta yang nggak ngerti atau apa gitu? Selama ini tidak ada ya. Yeah. Selama ini tidak ada lah, karena hampir semua peserta itu mengerti bahasa Indonesia gitu ya. Jadi ada juga yang pernah satu pengalaman itu di luar Pulau Jawa ya, mungkin daerah perbatasan sana yang mungkin ya sehari-hari dengan bahasa daerah. Tapi ketika teman-teman pesertanya di situ memahami sering bahasa Indonesia, dia sedikit-sedikit memahami juga sih. Ya, itu juga ada, tapi nggak banyak gitu. Ada beberapa aja. Ada yang emang dia itu antusias banget, ikut pelatihan sambil dia bekerja nelayan. Keren. Itu ya, itu di mungkin daerah pulau mana saya nggak tahu. Dilihat dari videonya dia antusias berlatih sampai dia menunggu ikan. Artinya dia profesinya nelayan. Jadi
pelatihan kartu prakerja ini fleksibel ya. Betul. Walaupun kita sambil bekerja, kalau misal sambil ada pekerjaan, kalau misalkan ini masih tetap bisa ikut pelatihan. Nah, artinya di dalam kartu prakerja ini kan ada namanya aturan ya. Iya, betul. Ya, aturan. Di samping aturan ini harus diikuti, ya itu wajib lah ya. Iya. Itu sampai selesai dan lain. Tapi tidak mengganggu yang namanya aktivitas di luar itu. Gitu ya. Oke, Jadi bisa aja mungkin si pesertanya nih, atur deh Kak. Misalnya nih si pesertanya nih, dia lagi kayak tadi ya contohnya nelayan, gitu ya. Nelayannya dibiarin karena nyari ikan itu tinggal nunggu aja sebetulnya. Tapi dia pelatihan di HP gitu kan. Artinya dari waktu terus dari pekerjaan itu tidak akan terganggu. Tapi manfaatnya cukup besar gitu ya. Siap. Manfaatnya cukup besar buat si usernya. Tinggal bagaimana memanfaatkan user-user ini memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya ya. Betul. Karena pelatihan ini pelatihan yang bisa disebut untuk membangun skill jangka panjang. Karena kalau kita sudah bisa, nggak mungkin kan jadi lupa gitu kan. Nah, jadi yang tadinya nol skillnya bisa upgrade ya. Upgrade skill ya. Jadi ikut pelatihannya. Oke. Demikian bincang-bincang pada hari ini. Terima kasih Pak Rizky. Beliau merupakan salah seorang instruktur yang tergabung di Mitra Kartu Prakerja. Dari tahun berapa Pak? Saya bergabung dari tahun 2023. Dari tahun 2023 sampai sekarang. Betul, sampai 2024 ya. Sampai 2024. Ya mudah-mudahan kita semua sudah menunggu program ini bisa berlanjut di tahun 2025 ini. Karena ini setelah tadi saya dengar penjelasannya dari Pak Rizky, ternyata manfaatnya sangat besar sekali khususnya bagi para penerima program Kartu Prakerja ini dan juga untuk perekonomian masyarakat Indonesia. Oke, kita cukupkan saja pembicaraan hari ini. Salam sejahtera semuanya, sehat selalu. Salam cangkir, berbincang dan berpikir.